Ya baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kelima ini ya, kita masih melanjutkan materi kita mengenai mata kuliah manajemen SDM lanjutan. Untuk materi pertemuan kelima ini kita akan membahas tentang kepuasan kerja. Ya. Nah, sebelum melangkah lebih jauh, di sini ada beberapa manfaat pembelajaran untuk materi ini ya, untuk materi kepuasan kerja. Yang pertama, teman-teman mahasiswa diharapkan mampu memahami pengertian kepuasan kerja. Yang kedua, menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan kerja. Ya. Yang ketiga, menjabarkan dampak kepuasan kerja. Selanjutnya yang keempat, memahami dampak ketidakpuasan kerja. Nah, jadi di sini sebelum masuk ke definisi ya, saya akan menjelaskan sedikit mengenai konsep dasar kepuasan kerja. Komponen perilaku merupakan perilaku karyawan atau lebih sering kecenderungan perilaku terhadap kerja. Tingkat kepuasan kerja karyawan juga menjadi nyata oleh fakta bahwa ia mencoba untuk mengikuti pekerjaan secara teratur, bekerja keras, dan berniat tetapi menjadi anggota organisasi untuk waktu yang lama. Jadi menurut pendekatan karakteristik pekerjaan, kepuasan kerja ditentukan terutama oleh sifat pekerjaan karyawan atau oleh karakteristik organisasi di mana mereka bekerja. Kepuasan kerja sangat tergantung oleh perbandingan apa yang pekerjaan berikan dan untuk mereka apa yang mereka berikan untuk pekerjaan. Jadi secara sederhananya di sini kepuasan kerja itu sebenarnya tergantung ya perbandingan. Artinya apa yang pekerjaan berikan kepada mereka dan apa yang mereka berikan untuk pekerjaan. Pada dasarnya kepuasan kerja merupakan hal yang bersifat individu ya. Jadi pada dasarnya sebenarnya kepuasan kerja itu yang bersifat individu ya, yang dirasakan oleh masing-masing individu. Selanjutnya di sini terdapat bermacam-macam pengertian dan batasan terhadap kepuasan kerja yang ada. Yang pertama itu pengertian yang memandang kepuasan kerja sebagai suatu reaksi emosional yang kompleks. Reaksi emosional ini merupakan akibat dari dorongan, keinginan, tuntutan, harapan karyawan terhadap pekerjaan yang berhubungan dengan realitas yang dirasakan karyawan, sehingga menimbulkan suatu bentuk reaksi emosional yang berwujud perasaan senang, perasaan puas, ataupun perasaan tidak puas. Ya, jadi untuk macam-macam ya batasan ini, yang kepuasan pertama itu mengenai reaksi emosional ya, yang timbul dari akibat dorongan atau keinginan seseorang untuk merasa puas terhadap pekerjaannya. Yang kedua, pengertian yang menyatakan bahwa kepuasan kerja adalah suatu sikap karyawan terhadap pekerjaan yang berhubungan dengan situasi kerja, kerjasama antar karyawan, imbalan yang diterima dalam kerja, dan hal-hal yang menyangkut faktor fisik dan psikologis. Jadi untuk faktor kedua ini dia cenderung ke lingkungan kerja ya, artinya apa yang dirasakan oleh pekerjaan tersebut ya. Artinya hal-hal yang ada di sekitar pekerjaan tersebut ya. Karyawan tidak memperoleh kepuasan kerja tidak akan pernah mencapai kepuasan psikologis dan akhirnya akan timbul sikap atau tingkah laku negatif dan pada gilirannya akan menimbulkan frustasi. Sebaliknya, karyawan yang terpuaskan akan dapat bekerja dengan baik, penuh semangat, aktif, dan dapat berprestasi lebih baik dari karyawan yang tidak memperoleh kepuasan kerja. Jadi karyawan sebenarnya yang tidak puas itu biasanya dia akan menimbulkan reaksi yang frustasi ya. Sebaliknya, karyawan yang terpuaskan ya, artinya memenuhi kriteria kepuasan
ya. Dia akan semangat, aktif, dan berprestasi, tentunya dapat menimbulkan kinerja yang baik di perusahaan tersebut. Pada hakikatnya, kepuasan kerja merupakan perasaan senang atau senang pekerja dalam memandang dan menjalankan pekerjaan. Apabila seseorang senang terhadap pekerjaannya, maka orang tersebut puas terhadap pekerjaannya. Jadi di sini ada beberapa, kita masuk definisi kepuasan kerja ya. Yang pertama ada istilah kepuasan ya. Istilah kepuasan merujuk pada sikap umum seseorang individu terhadap pekerjaannya. Ini menurut Sutrisno 2017. Selanjutnya ada kepuasan kerja dideskripsikan sebagai perasaan positif terhadap pekerjaannya yang merupakan hasil evaluasi dari setiap karakteristik pekerjaan. Seorang yang memiliki tingkat kepuasan kerja tinggi memiliki perasaan positif terhadap pekerjaannya. Begitu juga sebaliknya. Seseorang yang memiliki tingkat kepuasan kerja yang rendah memiliki perasaan negatif terhadap pekerjaan. Nah, selanjutnya di sini ada definisi ya menurut beberapa ahli. Ada banyak yang sebenarnya saya ambil demi untuk membandingkan pendapat-pendapat dari ahli. Yang pertama ada menurut Atula ya, Atula 2015. Nah, di sini dia berpendapat bahwa kepuasan kerja adalah tanggung jawab pemimpin untuk mempertahankan karyawan dan organisasinya. Tanggung jawab yang dimaksud adalah menciptakan organisasi yang secara psikologis memuaskan karyawan. Selanjutnya ada menurut Jucus ini dan kawan-kawan 2015. Dia mendefinisikan kepuasan kerja sebagai sikap positif maupun negatif seseorang terhadap pekerjaannya. Jadi menurut Jucus ini dia lebih sederhana ya. Jadi kalau dia kepuasan kerja adalah bagaimana sikap positif dan negatifnya. Selanjutnya ada menurut Sutrisno 2017. Kepuasan kerja merupakan perasaan senang atau tidak senang pekerja dalam memandang dan menjalankan pekerjaan. Selanjutnya ada menurut Siagian ya 2006 halaman 25. Di sini dia berpendapat bahwa kepuasan kerja menyatakan apabila seseorang dalam pekerjaannya memandang otonomi bertindak seperti melakukan variasi pekerjaan, memberikan sumbangan penting dan keberhasilan organisasi, dan memperoleh umpan balik dari hasil pekerjaan yang dilakukan. Maka pegawai akan merasa puas. Jadi untuk menurut Segen ini dia menyatakan bahwa kepuasan kerja adalah jika seorang mendapat otonomi bertindak ya, artinya memiliki tanggung jawab untuk melakukan sesuatu ya, seperti melakukan variasi pekerjaan, memberikan sumbangan penting dan keberhasilan organisasi, dan adanya umpan balik yang diberikan atau hasil kerja yang dicapai. Ya. Selanjutnya ada pendapat lain yang mengatakan bahwa menurut Suyonto ini ya, Suyonto 2012 halaman 210 ya. Dalam penelitian terdahulu, kepuasan kerja adalah keadaan yang menyenangkan atau tidak menyenangkan di mana para karyawan memandang pekerjaan. Selanjutnya ada Nuraini 2013. Kepuasan kerja adalah kepuasan kerja yang dinikmati dalam pekerjaan yang memperoleh pujian, hasil kerja, penempatan, perlakuan peralatan, dan suasana lingkungan kerja yang baik. Jadi untuk menurut Nuraini ini lebih merinci lagi ya sampai kepada peralatan dan suasana lingkungan kerja. Selanjutnya ada menurut Dadang 2013 halaman 15, kepuasan kerja merupakan keadaan emosional yang memandang atau tidak yang menyenangkan atau tidak menyenangkan terhadap pekerjaan. Kepuasan kerja mencerminkan perasaan seseorang terhadap pekerjaan. Jadi lagi-lagi sini dijelaskan oleh pendapat ahli ya bahwa kepuasan kerja itu bercermin dari antara puas dan tidak menyenangkan dan tidak menyenangkan ya terhadap pekerjaan. Selanjutnya ada menurut Mother dan Giffen 2013 ya, halaman 71, seorang karyawan yang merasa puas cenderung lebih jarang absen, memberikan kontribusi positif dan bertahan di perusahaan. Jadi untuk menurut Mother ini dan Giffen dia berpendapat bahwa karyawan itu cenderung jarang absen ya, artinya selalu hadir di perusahaan atau di kantor tersebut ya. Memberikan kontribusi positif artinya
ada hal-hal yang positif ya yang diberikan ke perusahaan atau organisasi tersebut ya. Dan bertahan di perusahaan artinya bisa dilihat dari masa kerja yang mungkin bisa sampai 10 tahun, 20 tahun bahkan sampai 30 tahun bekerja di situ misalkan ya. Selanjutnya ada menurut Badeli 2017 halaman 43. Kepuasan kerja karyawan adalah sikap seseorang terhadap pekerjaan yang dapat berupa sikap positif atau negatif, puas atau tidak puas ya. Ini menurut Badeli. Selanjutnya ada pendapat terakhir ini menurut Avandi 2018 ya halaman 74. Di sini dijelaskan bahwa kepuasan kerja adalah sikap yang positif dari tenaga kerja meliputi perasaan dan tingkah laku terhadap pekerjaannya melalui nilai penilaian salah satu pekerjaan sebagai rasa menghargai dalam mencapai salah satu nilai-nilai penting pekerjaan. Jadi menurut Avandi ini kepuasan kerja adalah sikap positif dari tenaga kerja. Artinya hal-hal yang positif yang diberikan karyawan atau individu terhadap perusahaan ya. Seperti misalnya ada penilaian dari salah satu pekerjaan sebagai rasa menghargai ya, artinya ada kinerja atau ada pujian ya, yang diberikan oleh perusahaan terhadap individu atau terhadap karyawan tersebut. Jadi berdasarkan pendapat tentang pengertian kepuasan kerja menurut para ahli di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa kepuasan kerja pada dasarnya merupakan hal yang bersifat individu. Setiap individu memiliki tingkat kepuasan yang berbeda-beda sesuai dengan nilai yang berlaku pada dirinya. Ini disebabkan karena adanya perbedaan masing-masing individu. Semakin banyak aspek-aspek yang sesuai dengan keinginan dan harapan dari masing-masing individu tersebut dapat terpenuhi, maka semakin tinggi pula rasa puas yang timbul dirasakan, begitu pula sebaliknya. Jadi dari definisi atau dari pendapat di atas, pendapat ahli di atas ya, ada banyak, ini ada beberapa saya ambil ya. Ini kenapa banyak karena mungkin nanti teman-teman pada saat penelitian atau pada saat penyusunan tugas akhir bisa saja ini menjadi referensi. Artinya pendapat dari ahli ini tentang misalnya kalau variabel penelitiannya nanti tentang kepuasan kerja bisa diambil salah satu pendapat ahli di atas ini ya. Jadi di sini dijelaskan bahwa sebenarnya untuk kepuasan kerja itu pada dasarnya memperoleh hal yang bersifat individu ya, artinya kembali ke individu masing-masing ya. Karena kepuasan yang berbeda-beda sesuai dengan nilai yang berlaku pada dirinya. Artinya setiap individu memiliki penilaian tersendiri terhadap apa ya yang membuat dia puas di perusahaan atau organisasi tersebut ya. Artinya semakin banyak aspek-aspek yang sesuai dengan keinginan dan harapan dari seorang individu tersebut, maka dapat terpenuhi, maka semakin tinggi pula rasa puas yang timbul dirasakan. Ya begitu pula sebaliknya. Artinya kalau misalnya hanya gaji, aspek-aspek yang terpenuhi ya, nanti kita bahas lebih lanjut apa saja indikator kepuasan kerja ya. Maka semakin sedikit hal-hal yang terpenuhi, artinya seorang karyawan atau individu tersebut semakin sedikit pula rasa puasnya terhadap perusahaan tersebut ya. Oke, selanjutnya kita ke teori kepuasan kerjanya. Teori kepuasan kerja. Di sini menurut Sarman dan Chandra 2004 ya, halaman 315. Di sini ada 5 teori ya. Yang pertama ada teori pemenuhan kebutuhan ya. Nah, teori ini menyatakan bahwa kepuasan kerja diukur melalui penghargaan yang diterima pegawai atau tingkat kebutuhan yang terpuaskan. Ya. Pegawai akan puas jika mereka mendapat sesuatu yang dibutuhkan. Semakin besar kebutuhan pegawai yang terpenuhi, semakin puas pegawai tersebut ataupun sebaliknya. Ada hubungan langsung yang positif antara kepuasan kerja dan kepuasan aktual terhadap kebutuhan yang diharapkan. Jadi menurut teori pemenuhan kebutuhan ini ya. Jadi semakin banyak aspek-aspek tadi yang terpenuhi di perusahaan tersebut, maka semakin besar ya tingkat kepuasan karyawan atau positif terhadap pekerjaan.
Begitu pula sebaliknya, artinya semakin sedikit yang terpenuhi, maka semakin berkurang juga tingkat kepuasan kerja karyawan di perusahaan tersebut. Selanjutnya yang kedua, ada teori ekitas. Prinsipnya teori ini mengemukakan bahwa orang akan merasa puas sepanjang mereka merasakan ada keadilan. Ya, jadi orang itu akan merasa puas jika ada keadilan, ya. Artinya intinya keadilan dalam perusahaan tersebut. Ya. Nah, keadilan ini diperoleh dengan membandingkan dirinya dengan orang lain yang sekelas, sekantor, ataupun di tempat lain. Ya. Jadi misalnya keadilan ini dibandingkan, ya. Terkadang seorang karyawan yang individu itu membandingkan, misalnya orang yang sekelas, sekantor, ataupun di tempat lain. Yang misalnya bisa diberikan contoh kalau tempat lain, misalnya di bank-bank ada beberapa bank berbeda, atau misalnya dinas atau instansi, ya, yang ada misalnya di kabupaten ataupun di provinsi. Ya, terkadang seorang membandingkan, ya, antara gaji misalkan GPA atau gaji yang diterima dengan gaji yang diterima misalnya yang dibandingkan tersebut atau gaji temannya. Ya. Nah, selanjutnya yang ketiga, teori perbedaan. Teori ini menyatakan untuk mengukur kepuasan kerja seseorang dilakukan dorongan menghitung selisih antara apa yang diharapkan dari pekerjaan dengan kenyataan yang dirasakan. Ya. Jadi untuk teori perbedaan ini, ya, terkadang seseorang karyawan juga, ya, terkadang dia menghitung-hitung, membandingkan, misalnya bagaimana pengeluaran, ya, bagaimana pemasukan dengan apa yang menurut perasaannya atau posisinya telah diperoleh atau dicapai melalui pekerjaan. Sikap pegawai terhadap pekerjaan tergantung ketidaksesuaian dirasakan. Ya. Jadi untuk teori perbandingan ini, perbedaan ini, terkadang seseorang ini membandingkan, ya, atau menghitung perselisihan antara seorang karyawan dengan karyawan. Selanjutnya ada teori motivasi atau teori faktor. Nah, di sini ada dua. Yang pertama teori maintenance, faktor maintenance, ya. Nah, faktor pemeliharaan yang berhubungan dengan hakikat manusia yang ingin memperoleh ketentraman badannya meliputi gaji, kualitas supervisi, kebijakan organisasi, kualitas hubungan interpersonal antara rekan kerja dengan atasan dan bawahan, keamanan kerja, status dan kondisi kerja. Jadi untuk dua faktor ini, yang pertama ada faktor maintenance, ya. Jadi bagaimana faktor maintenance ini lebih fokus ke ketentraman badannya, ya, seperti misalnya gaji, kualitas supervisi, kebijakan organisasi, kualitas hubungan antar rekan kerja, antara atasan dan bawahan, misalkan antara keamanan kerja, status dan kondisi kerja di tempat kerja tersebut. Selanjutnya untuk faktor kedua ini, ya, faktor motivator. Untuk faktor motivator ini menyangkut kebutuhan psikologis pegawai. Faktor ini dihubungkan dengan penghargaan terhadap pribadi pegawai yang secara langsung berkaitan dengan pekerjaan, seperti prestasi, pengakuan pekerjaan itu sendiri. Jadi untuk faktor motivasi ini sebenarnya dia kasat mata, ya, artinya harusnya diberikan kepada karyawan yang berprestasi, ya, atau ada pengakuan atau prestasi yang telah dicapai, ya. Seperti misalnya melakukan pujian atau memberikan penghargaan kepada karyawan tersebut, ya. Selanjutnya yang kelima ada teori sosial reference group, ya. Adalah bahwa teori ini harapan, keinginan serta kepentingan adalah milik individu dalam kelompok dan bukan sebagai individu yang independen. Jadi di sini menurut teori ini, jika pekerjaan sesuai dengan kepentingan, harapan, dan tuntutan individu dalam kelompok, maka seseorang akan merasa puas terhadap pekerjaannya. Dan sebaliknya, pada kenyataannya individu tidak selamanya mengikuti apa yang diputuskan kelompok, ada kalanya bersifat independen. Jadi misalkan untuk teori social reference group ini, misalnya dalam satu organisasi atau perusahaan ada dibentuk misalnya kelompok, ya, kelompok-kelompok kerja misalkan, atau kelompok baik dari
sesama orang yang bekerja di perusahaan tersebut misalkan ya. Nah, terkadang dalam satu kelompok tersebut ada kalanya ada yang bersikap independen ya. Artinya dia berdiri sendiri dari kelompok tersebut. Selanjutnya ada indikator kepuasan kerja. Ya. Ini yang pertama ada menurut Smith dalam Undang-Undang 2004 halaman 74 ya. Yang pertama kepuasan terhadap pekerjaan. Jadi untuk mengukur atau melihat kepuasan kerja seseorang karyawannya bisa dilihat misalnya ini menurut Smith ya, bisa dilihat misalnya dari kepuasan terhadap pekerjaan sendiri. Pekerjaan memberikan kesempatan pegawai belajar sesuai dengan minat serta kesempatan untuk bertanggung jawab. Dalam teori 2 faktor diterangkan bahwa pekerjaan merupakan faktor yang akan menggerak tingkat motivasi kerja yang kuat sehingga dapat menghasilkan prestasi yang baik. Jadi faktor atau indikator yang pertama ya yang membuat seorang puas terhadap pekerjaan itu sebenarnya menurut Smith ini adalah kepuasan terhadap pekerjaan sendiri. Ya. Artinya seseorang yang bekerja di perusahaan tersebut memiliki kebutuhan ya atau mungkin tingkat pekerjaannya tidak terlalu susah ya dan sebagainya. Nah, misalnya beban kerjanya tidak terlalu berat, itu bisa menjadi salah satu faktor seorang puas bekerja di situ ya. Selanjutnya yang kedua kesempatan terhadap gaji. Jadi kepuasan kerja pegawai akan terbentuk apabila besar uang yang diterima pegawai sesuai dengan beban kerja dan seimbang dengan pegawai lain. Ya. Jadi untuk kesempatan terhadap gaji di sini, bagaimana sebenarnya perusahaan itu harus memperhatikan ya atau menyeimbangkan antara pegawai yang satu dengan pegawai yang lain, artinya gajinya sesuai ya, yang seharusnya diterima sesuai dengan beban kerja. Selanjutnya yang ketiga kesempatan promosi. Promosi adalah bentuk penghargaan yang diterima pegawai dalam organisasi. Kepuasan kerja pegawai akan tinggi apabila pegawai dipromosikan atas dasar prestasi kerja yang dicapai pegawai tersebut. Jadi untuk kesempatan promosi di sini terkadang juga karyawan ya memerlukan ini ya. Artinya penting ini untuk karyawan agar ada misalnya jenjang karir, ada peningkatan jabatan dan sebagainya. Selanjutnya yang keempat, kepuasan terhadap supervisi. Hal ini ditunjukkan oleh atasan dalam bentuk memperhatikan seberapa baik pekerjaan yang dilakukan pegawai, menasihati dan membantu pegawai serta komunikasi yang baik dalam pengawasan. Kepuasan kerja pegawai akan tinggi apabila pengawasan yang dilakukan supervisi bersifat memotivasi pegawai. Jadi untuk kepuasan terhadap supervisi ini atau pimpinan atau manajer ya di suatu perusahaan, bagaimana sebenarnya pimpinan itu bisa memberikan arahan-arahan atau motivasi kepada karyawan ya, misalnya ada kelalaian atau kesalahan dilakukan, silakan berikan motivasi atau petunjuk yang baik ya. Selanjutnya yang kelima, kepuasan terhadap rekan kerja. Ya. Jika dalam organisasi terdapat hubungan antar pegawai yang harmonis, bersahabat, saling membantu, akan menciptakan suasana kelompok kerja yang kondusif, sehingga akan menciptakan kepuasan kerja pegawai ya. Jadi ini juga indikator penting ya, bagaimana sebenarnya hubungan kita ya, hubungan individu antar individu ya, atau antar individu dengan pimpinan ya atau bawahan. Nah, ini harus harmonis, bersahabat dan saling membantu dalam menciptakan suasana kelompok kerja. Nah, selanjutnya ada menurut Pexley ini dan UK di tahun 2005 ya. Dia menyatakan bahwa ada 7 indikator tentang kepuasan kerja. Yang pertama ada kompensasi. Nah, kompensasi ini atau imbalan yang diterima pegawai merupakan faktor penting bagi kepuasan kerja pegawai. Imbalan yang terlalu kecil membuat pegawai tidak puas, demikian juga terhadap pemberian gaji yang tidak adil. Jadi untuk faktor yang pertama ini ada kompensasi atau imbalan. Sebenarnya bagaimana sebenarnya imbalan ini yang diberikan oleh pimpinan ya atau perusahaan itu tidak terlalu kecil ya. Artinya kalau kecil juga tentu
tidak membuat seorang pegawai akan merasa tidak puas ya. Nah, harusnya sesuai dengan kemampuan ya dari perusahaan tersebut. Ya. Misalnya ada standar atau ketentuan yang ditentukan oleh pemerintah atau provinsi, seperti standar UMP. Yang kedua ada supervisi. Perilaku atasan dalam melakukan pengawasan terhadap pegawai sangat diperhatikan oleh pegawai. Pengawasan yang dilakukan dengan memperhatikan dan mendukung kepentingan pegawai akan berdampak terhadap kepuasan kerja pegawai. Jadi pengawasan juga ini terhadap pimpinan atau supervisi ya yang misalnya dilakukan ini juga penting ya agar pegawai selalu merasa diawasi ya. Diawasi juga di sini jangan juga terlalu menekannya dan sebagainya. Karena itu juga akan tidak membuat pegawai nyaman untuk bekerja di perusahaan atau di kantor tersebut. Selanjutnya yang ketiga, pekerjaan itu sendiri. Sifat dari pekerjaan yang dihadapi oleh pegawai dalam organisasi seperti bagaimana sebenarnya skillnya ya, feedback yang diberikan akan memberikan pengaruh yang berbeda-beda terhadap kepuasan kerja pegawai. Jadi untuk pekerjaan sendiri bagaimana perusahaan itu ya atau organisasi tersebut ya memberikan feedback ya, artinya ada umpan balik yang diberikan perusahaan terhadap pekerjaan yang dilakukan oleh individu tersebut. Ya. Selanjutnya ada hubungan dengan rekan kerja. Interaksi antar pegawai dalam organisasi dapat mempengaruhi kepuasan kerja pegawai tersebut. Secara individu rekan kerja yang bersahabat dan mendukung akan memberikan kepuasan kerja pegawai lainnya. Jadi lagi-lagi itu menurut Welex ini dan Yuki ini adalah hubungan dengan rekan kerja ya. Ini harus tetap dijaga agar bisa meningkatkan kepuasan kerja di perusahaan. Selanjutnya yang kelima, kondisi kerja. Kondisi kerja yang bersih, tertata rapi akan membuat pekerjaan lebih mudah dilakukan pegawai dan hal ini pada akhirnya memberikan dampak terhadap kepuasan kerja. Jadi untuk kondisi kerja ini mungkin sudah kita bahas kemarin ya tentang lingkungan kerja. Bagaimana pengaturan ruangan, bagaimana pengaturan suhu, sampai kepada peralatan-peralatan yang digunakan di perusahaan tersebut atau di kantor tersebut. Selanjutnya yang keenam, kesempatan memperoleh perubahan status. Bagi pegawai yang memiliki keinginan besar untuk mengembangkan dirinya, maka kebijakan promosi yang adil yang diberikan organisasi akan memberikan dampak puas kepada pegawai. Jadi misalnya ada promosi yang misalnya ada lelang jabatan dan sebagainya yang dilakukan di kantor tersebut. Sehingga para karyawan yang berprestasi dapat misalnya melakukan jabatan sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Ya. Selanjutnya yang ketujuh, keamanan kerja. Rasa aman didapatkan pegawai dari adanya suasana kerja yang menyenangkan. Tidak ada rasa takut akan suatu hal yang tidak pasti dan tidak ada kekhawatiran akan diberhentikan secara tiba-tiba. Jadi untuk keamanan kerja ini lebih mengarah kepada rasa misalnya tidak ada kekhawatiran atau tidak ada hal-hal yang misalnya secara tiba-tiba karyawan tersebut atau individu tersebut diberhentikan ya dari perusahaan tersebut secara tiba-tiba, artinya tidak ada kesalahan yang dilakukan ya. Nah, terkadang juga itu membuat dapat meningkatkan kepuasan kerja ya. Selanjutnya ada menurut masih indikator kepuasan kerja, selanjutnya ada menurut Tutas 2006 ya. Nah, di sini ada 6 indikator. Yang pertama gaji ya. Gaji berkaitan dengan kompensasi yang diperoleh pegawai atas pekerjaan yang dilakukan. Uang yang diperoleh pegawai tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan dasar pegawai, namun juga untuk kebutuhan yang lebih tinggi. Oleh karena itu gaji yang diterima pegawai haruslah memenuhi kebutuhan nominal, bersifat mengikat, menimbulkan semangat, diberikan secara adil dan bersifat dinamis. Jadi menurut Tutas ini 2006 ini ya, indikator yang pertama tentang kepuasan kerja itu adalah gaji. Uang yang diterima pegawai itu misalnya minimal memenuhi ya
memenuhi kebutuhan dasar ya. Seperti misalnya ada ketentuan ya, seperti menimbulkan bersifat mengikat artinya tetap ya, misalnya gaji tetap di perusahaan tersebut, misalnya anggaplah misalnya 3 juta ya, jadi itu tetap diterima setiap bulan oleh karyawan kalau gaji. Terus mungkin nanti ada insentif atau kinerja misalnya tambahan dari gaji tersebut ya. Ini juga harus bersifat secara adil. Artinya orang yang bekerja misalnya sekantor, sekelas, atau sama-sama tingkat jabatannya misalkan ya, harus memiliki gaji yang sama. Dan bersifat dinamis. Artinya kalau ada penambahan atau peningkatan laba di perusahaan tersebut ya, bisa saja dinaikkan misalkan gajinya. Itu bersifat dinamis. Selanjutnya yang kedua, pekerjaan itu sendiri. Ya. Kedua, pekerjaan itu sendiri. Pekerjaan harus menarik bagi pegawai, memberikan kesempatan belajar dan kesempatan menerima tanggung jawab. Pekerjaan yang terlalu mudah memberikan rasa jenuh, akan tetapi pekerjaan terlalu berat memberikan pegawai tertekan ya. Jadi misalnya untuk pekerjaan sendiri terkadang juga seorang individu ya, kembali ke individu masing-masing, bagaimana sebenarnya kemampuan dia melakukan atau kemampuan dia bekerja ya. Nah, misalnya kalau dia tidak suka yang bekerja dengan biasa-biasa saja ya, dia suka yang misalnya yang tinggi beban kerjanya atau selalu aktif melakukan pekerjaan ya, terkadang juga ini menjadi perbedaan setiap individu ya. Jadi misalnya terkadang juga ada yang suka orang yang biasa-biasa, tapi kalau misalnya kalau terlalu berat beban kerjanya juga bisa dia tertekan ya di perusahaan tersebut. Selanjutnya ada promosi. Merupakan proses pemindahan dari satu jabatan ke jabatan yang lain yang lebih tinggi di dalam organisasi. Promosi yang diikuti oleh tugas, tanggung jawab, dan wewenang yang baru yang lebih tinggi dari jabatan sebelumnya. Kesempatan promosi ini diberikan pengaruh yang bervariasi terhadap kepuasan kerja pegawai dalam organisasi. Jadi untuk promosi juga ini pentingnya, misalnya tidak mungkin seorang pegawai ya ingin misalnya kalau baru masuk biasanya kan jadi staf atau menduduki jabatan yang rendah dulu ya. Nanti setelah beberapa tahun ya bisa saja ada peningkatan dan seterusnya. Selanjutnya yang keempat, rekan kerja. Rekan kerja anggota tim yang kooperatif merupakan sumber kepuasan kerja yang paling sederhana pada karyawan secara individu. Kelompok kerja terutama tim yang kuat bertindak sebagai sumber dukungan, kenyamanan, nasihat, dan bantuan pada anggota individu. Jadi untuk rekan kerja ini ya, atau anggota tim ya, harus kooperatif ya. Artinya selalu memberikan dukungan ya, bersahabat dan lain sebagainya. Nah, bisa saja di dalam perusahaan tersebut atau organisasi tersebut bisa saja merupakan misalnya sumber dukungan, kenyamanan ya. Terus ada nasihat-nasihat yang diberikan misalnya anggota lain kepada anggota atau individu tersebut ya. Selanjutnya ada pengawasan ya. Yang kelima ada pengawasan. Gaya atasan dalam menjalankan pengawasan terhadap pegawai dapat berupa memberikan perhatian dan partisipasi pegawai. Pegawai yang memberikan perhatian terhadap kepentingan pegawai dan mengajak pegawai berpartisipasi dalam mengambil keputusan terhadap pekerjaan pegawai sendiri akan sulit dilupakan pegawai. Jadi untuk pengawasan ini bagaimana di sini dijelaskan bagaimana seorang pegawai atau karyawan itu sebenarnya diberikan perhatian ya, diberikan perhatian oleh pimpinannya atau pengawasnya ya. Nah, misalnya bisa saja mengajak dia untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan ya, misalnya keputusan penting dalam satu perusahaan. Nah, tentu itu akan merasa pegawai tersebut bahwa saya ini dibutuhkan dan lain sebagainya. Selanjutnya yang terakhir, kondisi kerja. Efek lingkungan kerja pada kepuasan kerja sama halnya dengan efek kelompok kerja. Jika semuanya berjalan baik, tidak akan ada masalah kepuasan kerja. Jadi untuk kondisi kerja ini bisa dilihat dari lingkungan kerja ya. Nah, bagaimana
suasana ya atau kondisi di tempat seorang individu tersebut bekerja. Selanjutnya ada menurut Avandi 2018. Di sini ada 5 indikator ya. Yang pertama pekerjaan. Isi pekerjaan yang dilakukan seorang apakah memiliki elemen yang memuaskan. Jadi untuk melihat atau mengukur indikator itu bisa dilihat dari pekerjaan. Ya. Maksudnya seorang yang bekerja di perusahaan tersebut apakah memang benar-benar dibutuhkan ya. Kalau perlu misalkan bahkan tidak ada ya atau jarang orang yang mampu misalkan mengoperasikan alat tertentu yang dibutuhkan misalnya di kantor tersebut. Jadi merupakan elemen yang sangat penting di kantor tersebut. Yang kedua ada upah. Jumlah bayaran yang diterima seseorang sebagai akibat dari pelaksanaan kerja apakah sesuai dengan kebutuhan yang dirasakan adil. Jadi misalnya upah ini bagaimana seorang karyawan itu merasa beban kerja atau pekerjaannya itu sesuai dengan gaji yang dia terima. Selanjutnya ada promosi. Kemungkinan seseorang dapat berkembang melalui kenaikan jabatan. Ini berhubungan dengan ada tidaknya kesempatan untuk memperoleh peningkatan karir selama bekerja. Terkadang juga ini seorang yang bekerja misalnya di perusahaan tersebut ini melihat ini misalnya kalau saya kerja di sini atau saya tetap bertahan di sini, apakah memungkinkan ada perubahan atau kenaikan jabatan misalkan. Nah, itu juga mungkin jadi pertimbangan sebagai indikator kepuasan kerja. Selanjutnya yang keempat, pengawasan. Seseorang yang senantiasa memberikan perintah atau petunjuk dalam melaksanakan kerja. Jadi untuk pengawas ini bagaimana seorang pimpinan ya atau seorang manajer itu memberikan perintah atau petunjuk, misalnya jika ada terjadi perbedaan atau perselisihan atau kesalahan yang dilakukan aktivitas. Selanjutnya yang kelima, rekan kerja. Seseorang senantiasa berinteraksi dalam melaksanakan pekerjaan, seseorang dapat merasakan rekan kerja sangat menyenangkan atau tidak menyenangkan. Jadi untuk rekan kerja ini bagaimana sebenarnya teman-teman ya misalnya rekan kerja kita di kantor tersebut dapat memberi menyenangkan atau tidak ya. Nah itu mungkin teman-teman yang sudah bekerja ini bisa melihat sendiri atau merasakan sendiri. Selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan kerja. Ya. Yang pertama di sini ada menurut Bloom ya dalam ASAP 2001. Nah, yang pertama ada faktor individu. Individu ini biasanya meliputi misalnya umur, kesehatan, watak, dan harapan. Jadi untuk individu ini kembali ke diri pribadi masing-masing ya. Nah, selanjutnya ada yang kedua faktor sosial. Meliputi hubungan keluarga, pandangan pekerjaan, perbedaan politik, dan hubungan kemasyarakatan. Jadi untuk faktor sosial ini biasanya dia eksternal di perusahaan tersebut, seperti hubungan dengan keluarga, pandangan pekerjaan, kebebasan berpolitik, dan hubungan antar kemasyarakatan. Nah, yang ketiga ada faktor utama dalam pekerjaan. Ya kalau untuk faktor utama sini meliputi misalnya upah, pengawasan, ketentraman kerja, kondisi kerja, dan kesempatan untuk maju. Selain itu juga penghargaan terhadap kecakapan hubungan sosial dalam pekerjaan, ketetapan dalam menyelesaikan konflik antar manusia, perasaan diperlakukan adil, baik yang menyangkut pribadi maupun tugas. Jadi untuk faktor utama di sini, terutama dalam pekerjaan ini adalah misalnya seperti upah ya, bagaimana perhitungan gaji misalnya atau upah yang diterima di perusahaan tersebut ya. Terus ada pengawasan, pengawasan ini terkait dengan manajer atau pimpinan atau supervisor ya. Ketentraman kerja artinya tidak ada selalu kegaduhan yang terjadi ya. Artinya nyaman bekerja di situ. Ya. Misalnya kondisi kerja ini terkait dengan lingkungan kerjanya. Terus kesempatan untuk maju, jadi ada misalnya ada promosi jabatan dan sebagainya. Oke, selanjutnya ada menurut Nuraini 2013 ya halaman 115.
Di sini faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan kerja yang pertama itu adalah upah yang diterima. Upah yang cukup ya. Upah yang cukup untuk memenuhi kebutuhan merupakan keinginan setiap karyawan. Ya, jadi upah yang sesuai misalnya sekarang kan sudah ada standar ya UMP yang ditentukan oleh pemerintah. Jadi misalnya setiap perusahaan wajib mengikuti standar minimal ya. Minimal itu standarnya yang telah ditentukan oleh pemerintah. Selanjutnya yang kedua, perlakuan yang adil. Setiap karyawan yang ingin diperlakukan secara adil tidak saja dalam hal hubungan upah dengan upah, tetapi juga hal lain. Untuk menciptakan persepsi yang sama atasan dan bawahan mengenai makna adil yang sesuai. Jadi misalnya untuk perlakuan adil ini bagaimana ini menurut saya bagaimana sebenarnya seorang karyawan itu ya bukan hanya adil di sisi pemberian gaji atau upah ya, tetapi misalnya dalam hal kinerja ya, hal promosi jabatan juga diperlakukan secara adil. Artinya ada persaingan secara sehat yang dilakukan di perusahaan tersebut. Selanjutnya ketenangan bekerja ya. Ketenangan bekerja. Karyawan menginginkan ketenangan bukan saja hubungan dengan pekerjaan tetapi juga menyangkut kesejahteraan keluarga. Jadi untuk ketenangan kerja ini bagaimana sebenarnya hubungan antara pekerjaan tapi menyangkut juga kesejahteraan keluarga ya. Artinya sesuai dengan kebutuhan ya. Kebutuhan terhadap keluarga. Selanjutnya ada perasaan diakui. Setiap karyawan ingin merasa diakui sebagai karyawan yang berharga dan sebagai anggota kelompok yang dihormati. Jadi untuk perasaan diakui ya, terkadang misalnya ada perusahaan-perusahaan besar ya, misalnya yang ada di Indonesia ya, seperti menjadi pilot ya, atau misalnya menjadi atau misalnya di filmnya dan sebagainya. Tentu itu merupakan kebanggaan tersendiri ya bagi karyawan terhadap keluarganya misalkan. Selanjutnya ada penghargaan hasil kerja. Karyawan yang menginginkan agar hasil kerja dihargai, hal ini bertujuan agar karyawan merasa tenang dalam bekerja dan akan selalu bekerja dengan giat. Jadi untuk penghargaan ini ya harus disampaikan ya atau diberikan oleh seorang supervisi atau manajer atau pimpinan di perusahaan tersebut ya. Nah, jika individu atau karyawan tersebut memberikan hasil yang memuaskan dalam bekerja, ya silakan berikan penghargaan ya, bisa secara lisan ataupun tulisan. Selanjutnya ada penyaluran perasaan. Perasaan yang menghinggapi karyawan biasa menghambat cara kerja. Hal ini dapat diatasi melalui komunikasi dua arah secara timbal-balik. Jadi untuk penyaluran perasaan ini, kalau misalnya ada yang ingin disampaikan atau ada kendala atau ada masalah yang mengganjal misalnya di karyawan itu ya silakan disampaikan melalui dua arah atau misalnya silakan diselesaikan secara dua arah ya, artinya mendengarkan dari dua pihak tersebut ya. Berdasarkan pada pandangan ini, seorang karyawan akan merasa puas dalam bekerja apabila tidak terdapat perbedaan atau perselisihan antara apa yang dikehendaki karyawan dengan kenyataan yang mereka rasakan. Andai kata yang dirasakan dan diperoleh lebih besar dari apa yang mereka harus ada, maka terjadi tingkat kepuasan yang sangat tinggi ya. Jadi terjadi tingkat kepuasan yang sangat tinggi. Sebaliknya, apabila kenyataan yang dirasakan lebih rendah dari apa yang mereka harus ada, ya mereka maka terjadi ketidakpuasan karyawan terhadap kerja. Nah, makin besar perbedaan ini akan semakin besar pula ketidakpuasan karyawan. Artinya seorang karyawan itu ya jika bekerja, jadi semakin besar andaikan semakin besar yang dirasakan ya, artinya indikator-indikator tadi ya untuk membuat seorang itu menjadi puas, semakin banyak yang terpenuhi maka semakin tinggi juga tingkat kepuasannya. Begitu pun sebaliknya. Nah, apabila kenyataan yang dirasakan lebih rendah daripada yang mereka harapkan ya atau individu itu harapkan, akan mengurangi atau menurunkan tingkat kepuasan kerja.
Selanjutnya ada menurut Suwanto. Ya. Selanjutnya ada menurut Suwanto ini dan Priyansa 2014. Ya. Yang pertama, faktor-faktor yang pengaruhi kepuasan kerja yang pertama adalah imbalan yang diterima ya atau kompensasi. Nah, diutamakan berupa gaji, kebanyakan orang melihat bagaimana rata-rata gaji yang diterima untuk pekerjaan yang sejenis. Bila perusahaan membayar gaji kepada seorang individu di bawah rata-rata, seperti yang diterima oleh orang lain, maka individu tersebut akan mengalami ketidakpuasan terhadap gajinya. Jadi ini juga ya imbalan yang diterima atau kompensasi. Seorang biasa membandingkan antara gaji yang diterima orang lain dengan yang diterima dirinya atau individu tersebut. Yang kedua ada pengawasan yang dilakukan oleh atasan atau supervision. Atasan yang menunjukkan sikap penuh perhatian dan memberikan dukungan kepada bawahan akan memberikan kepuasan terhadap para pekerja yang dibandingkan dibanding atasan yang bersikap acuh serta selalu mengkritik. Jadi misalnya ada kesalahan yang dilakukan oleh karyawan, silakan dipanggil misalnya karyawan tersebut ke ruangan pimpinan ya atau manajer, baru disampaikan secara baik. Jangan misalnya disampaikan atau dikritik di depan teman-teman atau karyawan lain. Tentu itu akan membuat karyawan tersebut merasa malu ya, dan sebagainya. Selanjutnya yang ketiga, pekerjaan itu sendiri atau work itself. Sifat-sifat dari pekerjaan itu sendiri seperti kondisi pekerjaan, pemberian tanggung jawab, kesempatan untuk berkembang dan belajar merupakan salah satu faktor penentu individu atas kepuasan dari pekerjaan itu sendiri. Jadi indikator faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan kerja selanjutnya yang ketiga ini adalah pekerjaan itu sendiri. Bagaimana sebenarnya kondisi tempat kerja itu juga sangat mendukung seperti penerangan ya, pendingin ruangan dan lain sebagainya sudah kita bahas di lingkungan kerja ya. Selanjutnya yang keempat, hubungan antara rekan kerja atau coworkers ya. Interaksi antar sesama karyawan dapat menciptakan suatu suasana tertentu yang dapat mempengaruhi terhadap kepuasan kerja masing-masing individu. Jadi untuk hubungan antara rekan kerja ini juga penting ya, supaya seorang individu itu nyaman ya, tidak merasa risih bekerja di kantor tersebut. Apalagi misalnya teman-temannya ya di dalam satu kantor yang sama ya, atau di ruangan yang sama. Selanjutnya ada keamanan kerja atau job security. Rasa aman atas pekerjaan ini dihadapkan dari adanya suasana kerja yang memberikan karyawan rasa nyaman atas kekhawatirannya seperti diberhentikan secara tiba-tiba ataupun atas hal tidak pasti yang ditakuti individu. Jadi untuk keamanan ini bagaimana sebenarnya seorang karyawan itu takut ya diberhentikan secara tiba-tiba tanpa ada alasan yang jelas. Nah, selanjutnya kesempatan untuk memperoleh perubahan status. Faktor ini memiliki peran penting dalam menumbuhkan kepuasan kerja. Karena dengan adanya promosi jabatan, karyawan dapat merasa lebih puas dalam bekerja karena individu tersebut merasa bahwa ia dapat berkembang lebih baik lagi. Jadi untuk kesempatan untuk memperoleh perubahan status ini ya berkaitan dengan promosi jabatan. Jadi adanya peningkatan kenaikan pangkat atau jabatan yang dilakukan misalnya di kantor. Selanjutnya ada menurut Krisno 2017. Faktor yang pertama itu adalah faktor psikologis. Ya. Jadi faktor ini berhubungan dengan kondisi kejiwaan karyawan yang meliputi minat, ketentraman dalam bekerja, sikap terhadap pekerjaan, bahkan keterampilan. Sesuai yang dimiliki, ketentraman dalam bekerja akan bekerja dengan perasaan yang positif sehingga dapat meningkatkan produktivitas kerja yang dapat berpengaruh pada kepuasan kerja. Jadi untuk faktor psikologis ini ya, terkadang di suatu di perusahaan ya, terkadang juga ini biasa meminta ya, misalnya untuk kalau kita di kampus ya, untuk misalnya pengajuan dosen ada tes
kejiwaan ya, misalnya untuk sekarang ini biasa dilakukan di Rumah Sakit Bayangkara ya. Nah ini untuk mengukur kondisi kejiwaan seseorang ya atau calon dosen yang akan kita terima. Yang kedua ada faktor sosial. Faktor ini berhubungan dengan interaksi sosial antar karyawan dengan rekan kerja maupun karyawan dengan atasan. Jadi untuk faktor sosial ini berhubungan dengan lingkungan kerja ya. Maksudnya interaksi antar lingkungan kerja. Antar karyawan dengan karyawan ataupun dengan atasan. Yang ketiga, ada faktor fisik. Faktor ini berhubungan dengan kondisi fisik karyawan meliputi jenis pekerjaan, pengaturan waktu kerja, waktu istirahat, kelengkapan kerja, keadaan ruangan, suhu, penerangan, sirkulasi udara, kondisi kesehatan karyawan, umur, dan sebagainya. Jadi untuk faktor fisik ini biasanya ini yang nampak atau yang kita rasakan di sekitar lingkungan kerja kita. Misalnya seperti pengaturan waktu ya, jam berapa misalnya harus masuk, jam berapa harus istirahat ya. Terus untuk misalnya masuk jam kedua sampai jam istirahat lagi jam kedua ya. Selanjutnya yang keempat faktor finansial. Nah, faktor finansial ini berhubungan dengan jaminan serta kesejahteraan kerja yang meliputi sistem dan besarnya gaji, tunjangan, promosi, jabatan sosial, jaminan sosial, fasilitas yang diberikan, dan sebagainya. Jadi untuk faktor finansial ini biasanya berkaitan dengan gaji ya, tunjangan misalnya. Misalnya gaji itu di luar tunjangan ya, gaji dan tunjangan itu beda ya. Jadi gaji itu setiap bulan diterima, kalau tunjangan kalau tercapai misalnya satu jabatan tertentu ya dapat tunjangan ya. Seperti misalnya promosi, jaminan sosial ini kalau kita yang kita kenal biasanya ada dua ya, kesehatan dan ketenagakerjaan. Oke, selanjutnya ada pengukuran kepuasan kerja. Ya, ini menurut Sirota dan kawan-kawan 2005 ya, pekerjaan yang puas termotivasi akan terukur ya dari tiga ininya. Yang pertama perlakuan yang adil. Pekerjaan yang mendapatkan perlakuan yang adil dan tidak bersebelah antara lain dalam bidang keamanan kerja, kompensasi, respek akan merasa puas dengan pekerjaan. Jadi untuk perlakuan adil ini biasanya yang berkaitan dengan keamanan kerja ya. Keamanan kerja tadi itu berkaitan misalnya tidak ada kekhawatiran terhadap karyawan akan diberhentikan misalnya secara tiba-tiba. Untuk kompensasi terkait dengan gaji dan sebagainya ya, upah dan sebagainya. Dan respek akan merasa puas dengan pekerjaan. Selanjutnya yang kedua ada pencapaian. Pekerja yang mendapat kesempatan untuk melakukan pencapaian kerja yang maksimal seperti mendapatkan kesempatan promosi, merasakan bahwa keahliannya dibutuhkan dan melakukan pekerjaan tersebut akan merasa puas atau tidak puas dalam pekerjaan. Jadi untuk pencapaian ini biasanya terkait dengan promosi ya. Misalnya kalau berkinerja baik atau memiliki satu prestasi tertentu ya, bisa dijadikan salah satu kandidat untuk dipromosikan misalkan ya. Yang ketiga adalah pertemanan ya. Pertemanan yang erat antar karyawan dengan rekan kerja dan atasan dalam melakukan kerja sama atau teamwork akan mendukung terciptanya kepuasan kerja. Jadi untuk pertemanan ini bagaimana hubungan antar vertikal ya dengan ataupun dengan horizontal, artinya antar karyawan dengan karyawan dengan antar karyawan dengan pimpinan. Selanjutnya ada dampak kepuasan dan ketidakpuasan kerja. Ya. Jadi dampak perlakuan dan ketidakpuasan kerja telah banyak diteliti dan dikaji. Beberapa hasil penelitian tentang dampak kepuasan kerja terhadap produktivitas ini, ketidakhadiran dan keluaran pegawai, dan dampak terhadap kesehatan. Yang pertama ada dampak terhadap produktivitas. Dampak pada mulanya orang berpendapat bahwa produktivitas dapat menaikkan kepuasan kerja. Hubungan antara produktivitas dan kepuasan kerja sangat kecil ya. Ini menurut From dalam Munandar 2001 ya. Dia mengatakan bahwa produktivitas dipengaruhi oleh banyak faktor-faktor di samping kepuasan kerja.
Sedangkan pendapat lain menurut Munandar lagi mengharapkan produktivitas yang tinggi menyebabkan peningkatan dari kepuasan kerja jika tenaga kerja mempersepsikan bahwa ganjaran intrinsik ya. Kalau untuk ganjaran intrinsik itu terkait dengan misalnya rasa telah mencapai sesuatu ya. Dan ganjaran ekstrinsi itu misalnya seperti gaji. Yang diterima kedua-duanya adil dan wajar dan diasosiasikan dengan prestasi kerja yang unggul. Ya. Jadi untuk dampak produktivitas di sini ya, jika tenaga kerja tidak mempersepsikan ganjaran intrinsik dan ekstrinsik berasosiasikan dengan prestasi kerja, maka kenaikan dalam prestasi kita akan berkorelasi dengan kenaikan dalam kepuasan kerja. Ya, itu untuk dampak produktivitas kerja. Selanjutnya, dampak terhadap ketidakhadiran dan keluaran tenaga kerja. Yang kedua ya, ketidakhadiran dan berhentian bekerja merupakan jenis jawaban-jawaban yang secara kualitatif berbeda. Ketidakhadiran lebih spontan sifatnya, dengan demikian kurangnya mencerminkan ketidakpuasan kerja. Jadi untuk misalnya dampak ketidakhadiran itu bisa dilihat bahwa seorang tersebut tidak puas ya terhadap tempat kerjanya atau terhadap pekerjaannya. Ya. Nah, selanjutnya organisasi melakukan upaya yang cukup besar untuk memahami orang-orang ini dengan jalan menaikkan upah, pujian, pengakuan, kesempatan promosi yang ditingkatkan, dan seterusnya. Jadi untuk menaikkan ketidakhadiran misalnya ya, terkadang perusahaan tersebut melakukan misalnya kenaikan upah, ya, melakukan pujian ya, artinya ada prestasi yang dicapai ya silakan akan disampaikan ya atau diberikan penghargaan terhadap karyawan tersebut. Ya. Bahkan sampai kepada kesempatan promosi yang ditingkatkan di perusahaan tersebut. Selanjutnya di sini ada dampak terhadap kesehatan. Nah, dampak terhadap kesehatan. Salah satu temuan yang penting dari kajian yang dilakukan oleh Munandar ini 2001 tentang kesehatan mental dan kepuasan kerja ialah untuk semua tingkat jabatan dan persepsi dari tenaga kerja bahwa pekerjaan mereka menuntut menggunakan efektivitas dan kecakapan-kecakapan mereka berkaitan dengan skor kesehatan mental yang tinggi. Meskipun jelas bahwa kepuasan kerja berhubungan dengan kesehatan, hubungan kesuaannya masih tidak jelas. Diduga bahwa kepuasan kerja menunjukkan tingkat dari fungsi fisik dan mental. Dan kepuasan sendiri merupakan tanda dari kesehatan. Tingkat dari kepuasan kerja dan kesehatan mungkin saling mengukuhkan, sehingga meningkatkan diri dari satu dapat meningkatkan yang lain. Nah, sebaliknya, yang satu mempunyai akibat yang negatif dan juga pada yang lain. Nah, kepuasan kerja ialah untuk semua tingkatan jabatan persepsi dan tenaga kerja bahwa pekerjaan mereka menuntut menggunakan efektivitas dan kecakapan-kecakapan mereka berkaitan dengan skor kesehatan mental yang tinggi. Dan sebaliknya, yang satu mempunyai akibat yang negatif juga yang mempunyai lain. Artinya di sini untuk dampak terhadap kesehatannya bagaimana perusahaan itu harus menjaga kesehatan karyawannya agar tidak berdampak kepada menurunnya misalnya produktivitas kerja atau kinerjanya di perusahaan tersebut ya. Yang terakhir ada kesimpulan ya. Nah, di sini kepuasan kerja menjadi masalah yang cukup menarik dan penting karena terbukti besarnya manfaatnya baik bagi kepentingan individu, industri, ataupun masyarakat. Bagi individu, penelitian tentang sebab-sebab dan sumber-sumber kepuasan kerja memungkinkan timbulnya usaha-usaha meningkatkan berbagai hidup mereka ya. Bagi industri, penelitian ini mengenai kepuasan kerja dilakukan dengan rangka usaha meningkatkan produktivitas dan pengurangan biaya melalui perbaikan sikap dan tingkah laku karyawan. Selanjutnya masyarakat tentu akan menikmati hasil kapasitas maksimum dari industri serta naiknya nilai manusia di dalam konteks pekerjaan. Ketidakpuasan dalam bekerja akan dapat menimbulkan perilaku agresif atau sebaliknya akan menunjukkan sikap menarik diri dari kontak dengan lingkungan sosial. Misalnya,
dengan mengambil sikap berhenti dari perusahaan, suka bolos dan berperilaku lain yang cenderung bersifat menghindari dari aktivitas organisasi. Bentuk perilaku agresif misalnya melakukan sabotase, sengaja membuat kesalahan dalam bekerja, menentang atasan atau sampai pada aktivitas pemogokan. Dari uraian di atas bahwa kepuasan kerja karyawan adalah merupakan masalah penting yang dihadapi, yang diperhatikan dalam hubungan dengan produktivitas kerja karyawan. Dan ketidakpuasan sering dikaitkan dengan tingkat tuntutan dan keluhan pekerjaan yang tinggi. Pekerjaan dengan tingkat ketidakpuasan yang tinggi lebih mungkin untuk melakukan sabotase dan agresif yang lebih pasti. Ya. Jadi berdasarkan tadi kesimpulan ini ya, artinya seseorang atau karyawan misalnya yang puas ya, atau misalnya tidak puas terhadap kerjanya, biasanya menimbulkan perilaku agresif ya, seperti melakukan berhenti ya dari perusahaan, suka bolos, berperilaku lain yang cenderung bersifat menghindari diri dari aktivitas organisasi. Artinya terkadang untuk mengukur ya atau melihat ketidakpuasan bisa dilihat mungkin dari seorang karyawan itu apakah misalnya sering bolos atau misalnya tidak hadir di kantor ya, atau misalnya melakukan atau menghindari hal-hal pekerjaan yang mungkin diberikan kepadanya ya. Nah, itu. Sementara kalau misalnya karyawan itu merasa puas bekerja di tempat tersebut atau di perusahaan tersebut, bisa dilihat dari kinerja ya atau produktivitas yang tinggi di perusahaan tersebut. Oke, mungkin itu saja ya pembahasan untuk materi ini ya. Nanti untuk materinya ini hari saya sudah kirim di Simak. Silakan teman-teman download ya untuk videonya juga nanti saya kirim di Psikopit ya. Oke, silakan kalau ada yang mau ditanyakan atau ada yang sudah kerja di sini. Ada mungkin yang sudah kerja di kantoran, mungkin misalnya bisa dilihat bagaimana atau mungkin bisa berbagi pengalaman terkait dengan kepuasan kerjanya ya. Artinya apakah restoran tersebut merasa puas atau tidak puas bekerja misalnya di kantor tersebut ya. Silakan, ada yang mau disampaikan mungkin atau ada pertanyaan atau ada yang sudah kerja ya? Ada yang sudah kerja di misalnya di dinas atau di instansi pemerintah? Ada yang ketua kerja ya? Enggak ya? Ketua tingkat? Belum kerja, Pak.